Oke, selamat sore ya. Selamat sore menjelang malam. Di sini kita kedapatan motor Supra 125. Bila mana kasusnya itu kalau dipakai sekitar nggak tentu ya, sekitar 1 kilo. Kemudian kadangkala itu hanya 100 meter, bahkan sampai tidak 100 tidak sampai 100 meter, motor ini mati ya. Kalau dilihat dari kondisinya, tuh. Kalau dilihat kondisinya, motor ini ngebul ya. Bisa dilihat dari pada area busi itu sudah jelupur oli ya. Nah ini faktor yang pertama ya, faktor yang pertama itu bisa disebabkan oleh loss kompresi ya. Ketika dia jalan kemudian kompresinya loss, nah mati kan ya, ini mati ya. Terus kemudian faktor yang kedua itu di bagian pengapian. Nah pengapian di situ biasanya itu di sistem pengapiannya itu ada yang setengah mati ya. Jadi itu makanya sebelum kita cek, kita analisa dulu, kita main tebak-tebakan dulu ya. Jadi kalau faktor yang pertama tadi itu adalah dari faktor kompresi, sebaiknya kan kalau umpamanya mati terus di double di kickstarter ya, ini kan akinya nggak fungsi, di starter langsung dia nggak mau hidup ya, harus nunggu ada kompresi, bahkan harus dibetulkan dulu ya. Paling-paling kalau kejar cepat ditembak oli di bagian lubang busi, nah di situ. Tapi kalau di bagian pengapian di sini, ternyata ini kasusnya motor ini ketika mati di starter langsung bisa hidup. Ini kita coba starter lagi ya. Langsung bisa hidup. Nah, langsung bisa hidup ya. Tuh, mati ya. Mati tuh. Nah, kita mau cek untuk bagian pengapiannya ini apakah bermasalah. Kalau kompresi ya, umpamanya mati di sini, di kickstarter ini apa sini? Nah, ini enggak ada kompresi gini kan, masih ada ini ya, kan masih ada ini tuh ya, masih hidup lagi ya. Kita mau cek sekarang bagian pengapiannya. Pada saat posisi motor hidup, kita coba lepaskan kabel busi ya. Tuh ya, nah hilang ya. Kita coba sekali lagi kan. Oke, resiko. Ber, jiko netang tolong Ber. Iya Ber. Enggak. Aduh, nyetrum. Tangi bocor. Ya. Nah, mati ya. Wis. Berarti fix ya, bagian pengapian bermasalah. Nah, sekarang kita mau tes dulu ya. Kita mau tes dulu dari mana, apakah itu coil, apakah itu CDI. Nah, di situ akan urutannya, kita berurutnya dari coil kemudian ke CDI ya. Nah, kita mau cek untuk bagian coilnya dulu. Nah, kalau dari coil Mas ya. Kalau dari coil kita ngeceknya dari ujung sini. Ujung apa aja namanya? Ujung kabel coil. Nah, tapi kalau dicek bagian CDI itu ngeceknya itu di bagian input coil. Nah, jadi di sini ya. Bentar. Kita ambil tes pen dulu. Ya, kita mau cek dengan tes pen di sini. Di bagian CDI ya, di bagian CDI ini sudah terkelupas ini ya. Mungkin ini dulunya pernah dicek juga sama orangnya. Kita mau cek apakah ada apa enggak ya. Coba perhatikan di sini. Sorry. Tuh, ada ya. Ternyata ada. Kita cek di bagian ujung kabel coil seperti apa untuk terangnya tes pen ini ya. Kurang lebih sama ya, sama terangnya antara outputan CDI dengan outputan kabel coil itu
sama lah, mirip-mirip lah untuk dari terangnya lampu ini. Nah, pengecekan selanjutnya ini kan masalahnya kalau 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 pengapian hilang kan ada dua faktor, apakah koilnya yang setengah mati atau CDI-nya yang setengah mati. Nah sekarang gini, kebetulan di sini saya mempunyai CDI ya, ini alternatifnya karena dulu pernah pakai CDI-nya Karisma tapi yang KW. Kalau yang original kan mahal. Nah alternatifnya pakai yang KW tapi awet itu pakai CDI apa. Nah saya dulu pernah ya, pernah apes. Ini saya tunjukkan, saya dulu pernah apes, dapat kasus sama seperti gini ya, dapat kasus sama seperti gini. Nah ini adalah CDI yang saya beli dari toko, itu mereknya Gunung 3 ya, mereknya itu merek Gunung 3. Nah terus kemudian saya pakai, masalahnya tetap sama ya, masalahnya tetap sama. Hal tersebut saya sampai pusing, masa CDI baru kok ini apa namanya, kok sudah mati kan gitu, kok tetap sama setengah mati. Apakah mau cek pulsernya atau bagaimana? Terlalu jauh ya, terlalu jauh. Kalau kita mau cek pulser itu jarang sekali untuk mati ya mas ya. Yang paling sering itu kalau motor-motor sudah berumur, kalau enggak koil ya CDI. Oke, langsung saja di sini saya punya alternatif, pakai CDI, sama-sama pakai CDI KW tapi awet ya, tapi awet dan sama konsepnya DC tanpa merubah apa-apa ya, tanpa merubah pick up magnet atau bagaimana ya, itu ya. Kita mau cek apakah hasilnya oke atau tidak ya. Pakai CDI apa mas? Mana tadi? Nah ini ya, ya alternatifnya saya dulu pakai ini sampai sekarang. Itu kebetulan yang saya ganti dulunya itu punya saudara sendiri, jadinya kalau ada kerusakan yang lainnya itu pasti kesini, sudah dipercayakan sama bengkel sinilah ya istilahnya. Makanya dulu saya mengasih CDI tetap sama-sama KW, saya pakai CDI nya merek ini ya, Shogun, pakai CDI Shogun. Nah lalu kemudian untuk soketnya apakah ada perubahan? Iya ya, ada perubahan sedikit ya. Kita sediakan soketnya Shogun seperti ini. Habis ini saya tunjukkan bagaimana cara merakitnya. Sebelumnya ini saya bongkar dulu ya. Fer, teh dulu Ferry. Enggak usah deh. Enggak usah, Mas. Gak buka koil loh. Oh, bentuk. Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian mau ngecek itu di bagian ini ya, karena ini kan CDI-nya menganut sistem DC. Ini kan kebetulan motor ini akinya itu sudah tidak kuat ya, tidak normal. Kalian ngeceknya itu kalau ngecek seperti tadi itu ya, kalau ngecek seperti tadi kita lihat dari kabel koil itu ya, itu akinya dalam kondisi sehat harusnya ya. Jadi suplai daripada 12 volt di sini itu benar-benar ada ya, benar-benar ada. Nah, namun di sini kemarin itu sebenarnya sudah saya cek ya, tapi nggak apa-apa, ini buat edukasi saja ya. Nah, di sini ada dua soket daripada bawah kiprok. Ini kan terpisah ya, cuman jadi satu untuk adanya. Nah, untuk wadahnya itu jadi satu. Yang kabel 4 ini, yang kabel 4 ini adalah kabel kiprok. Ini tidak usah dilepas. Yang kita lepas adalah CDI yang ada bautnya. Ya. Ini nanti dikasihkan ke orangnya buat ini bukti ya. Apakah dijamin awet mas kalau menggunakan CDI nya Shogun? Saya katakan itu saya tidak berani menjamin ya, karena masalahnya ini ada di bagian elektronika, sedangkan elektronika itu nggak bisa diprediksi untuk berapa masa umurnya ya. Bahkan yang original pun belum tentu seawet KW itu ya, kita belum ini. Kalau yang saya pasang dulu itu ada sekitar hampir lebih 1 tahun ya, sekitar lebih 1 tahun. Cuman pemasangannya itu di motor Karisma, sama ya, antara Supra 125 Karisma itu satu series ya. Nah seperti ini ya. Untuk merek CDI nya sama ya, sama, saya pakai merek seperti ini. Nah ya,
yang kita butuhkan itu adalah kita cabut atau kita lepaskan kabel warna biru strip kuning. Ini kabel pulser. Kemudian kabel hijau. Ya. Nah, kabel hijau. Ya, ini yang saya cabut kabel hijau, ini adalah kabel massa. Kemudian yang dibutuhkan lagi kabel hitam strip kuning. Ya, seperti ini. Yang kita keluarkan dari soket. Hitam strip kuning, ini kabel coil. Terus kemudian inputan 12 voltnya ini pakai kabel yang warnanya merah strip hitam, ini keluaran kontak ya. Nah, seperti ini. Jadi hanya ada 4 di sini. Ya, ada 4 di sini. Kita butuhkan 4 saja ya. Nah, untuk berikutnya soket shogunnya itu kan begini bentuknya ya. Kalau kita lihat dari pantatnya gini. Nah, ini kan ada centilan. Nah, centilannya ini ditaruh di atas begini. Urutannya sisi kiri atas ini adalah massa. Artinya kita sambung ke massanya sini yang kabelnya warna hijau. Oke, massa. Terus kemudian urutannya samping kanannya ini yang kabel warna bukan kabel ya, pokoknya kalau ini soket belian itu gak bisa dipatok dengan warna kabelnya, tapi urutannya itu yang bagian kanan atas. Kanan atas ini adalah pulser ya, jadi kiri atas massa, kanan atas pulser. Jadi kita disambungkan dengan kabel biru yang strip kuning. Hari udah. Oh ya. Kontaknya. Woi ceket. Sorry ya, terpotong videonya tadi ada orang ngambil motor. Oke. Nah, di sini saya ulangi lagi. Massa pulser sudah tersambung. Kemudian koilnya daripada soket CD Shogun ini adalah kanan bagian bawah ini menuju ke koil. Kabel koilnya warnanya hitam strip kuning. Ya. Tadi kan itu kalau dicek ya, habis ini kita mau cek. Tadi kan kalau dicek di pakai CDI Karisma itu sekitar nggak sampai 1 menit ya, nggak sampai 1 menit itu sudah mati lagi untuk motornya. Habis ini kita mau cek. Nah, tinggal satu, yang ini kosong ya, dari keempat soket ini, dari keempat kabel ini kiri bawah itu kosong. Nah, ini kabel satu, posisinya gini ya. Posisinya begini, yang ada centilannya di bawah. Tadi kan di atas. Kalau lawannya di sini kan di atas. Kalau ini di bawah posisinya. Yes, dia hanya tersedia satu. Kalau soketan CD Shogun ini 12 volt. Atau di sini outputan kontak kita ambil sini 12 volt yaitu merah strip hitam. Kita langsung tancapkan saja. Ibu orang enek dan air ini atau kita amankan dulu ya ini ya di sini. Apa nih Fer? Iya. Iko mesra nang dhuwur ya talas wis bukaan. Pak Jokowi. Kita amankan dulu supaya tidak terjadi
konsleting yang berakibat fatal terhadap kematian CDI. Dulu saya pernah pakai CDI merek Strong ya, kabel 12 volt konslet dengan yang massa, konslet dengan body, CDI nya mati ya, error. Karena kan kalau CDI Strong itu pakai IC dalamannya. Mau bayar sih, bayar kari-kari aja. Oke, ya ini sudah terpasang. Kabel coil tancapkan lagi. Masanya body kita baut di tetap sini ya, karena ini nggak masuk di sini ya, posisinya ini nggak masuk. Jadi ya wis taruh mana enaknya, biasanya taruhnya itu di dalam jok nantinya ya, taruh dalam jok. Oke, kita mau cek untuk bagian pengapiannya. Mana tadi kabel businya? Ya. Tadi kan sekitar nggak sampai 1 menit itu pengapiannya sudah hilang ya. Kita mau cek pakai sidik Shogun ini. Oke, kita tancapkan dulu. Langsung hidup ya. Jadi tanpa merubah apa-apa. Lamsamnya pun juga enak. Jasi setrum. Alah. Untuk pengapiannya sama besarnya. Bisa dilihat. Nah, ini indikasinya kalau CDI tadi itu kan sekitar nggak sampai 1 menit ya. Hidup sebentar langsung hilang pengapiannya. Kita mau cek di sini. Ya, tunggu saja sampai sekitar 2 menit ya. Ini saya pegang di sini. Ini berada di berapa ini? Ya, kita mulai dari ini ya, menit ke sini. Nah, ini menit ini kita tunggu sampai 2 menit. Atau kita besarkan saja ya RPM-nya biar enak, kita nggak pegangin gas. Ini konser masalah nggak? Buka ada. Anu pakaian kok. Nah, ngatus paling kan. Ya. RPM-nya sudah saya besarkan supaya kita tidak pegang gas. Nah, ini sudah berjalan hampir 1 menit. Sampai itu toh, itu belum. Itu. Ya lo ngono separuhnya gitu, separuhnya garis. Isor dhewe. Nah, kayak ngono ae. Hampir 2 menit ya ini ya. Ini menit keberapa? 6 belum, masih ini. Oke, kita tunggu ramai lagi ya. Kita sampai tunggu di menit segini ya.
ini sudah berjalan 2 menit tanpa mati motornya. Berarti menandakan bahwasanya yang kita tebak adalah fix benar ya. Oke, teman-teman, di sini sudah fix ketemu. Posisi langsamnya pun juga enak. Oke. Kekurangan, kalau kita bicara kekurangan daripada kita pakai CDI Shogun itu di sini kan soketnya nggak kepake. Ini ya, di sini. Ini soket nggak kepake. Ini masuk CDI, bisa dicek ya. Tapi tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah ketika digas ya tetap enak ya. Oke, masih enak ya. Terima kasih. Masih